Selamat pagi sahabat. Ini adalah kangkung. Ini inisiatif dari si kecil yang doyan kangkung. Jadi dia minta awal liburan kemarin itu tanam kangkung aja ya. Jadi kita tanam kangkung dan hasilnya cukup menggembirakan meskipun ini di musim kemarau. Ini baru jam 7 lebih sedikit sahabat ya. Jam 7 pagi lebih sedikit tapi matahari sudah datang aja seperti itu sahabat. Jadi emang inilah realita di musim kemarau saat ini, panasnya luar biasa. Nah, kita coba lihat si kecil lagi ngapain. Nah, ini beli suruh memang si kecil yang bertanggung jawab 100% terhadap kelangsungan hidup dari si tanaman kangkung ini sahabat. Jadi pagi ini jadwal untuk pemberian kompos. Nah, untuk komposnya sendiri, boleh kasih lihat di sini ya. Nah, kompos apa ya? Kompos hijau. Seperti biasa, kompos hijau. Kompos hijau adalah kompos berbahan hijauan mayoritas sehingga teksturnya agak basah seperti ini. Kemudian kita campur dengan perlite. Nah, banyak sekali sahabat yang kemarin di video-video kemarin itu mengatakan yang putih-putih ini apa beli. Nah, mereka bahkan ada yang curiga sahabat ya bahwa ini adalah urea seperti itu. Jadi emang sejak dulu entah mengapa banyak yang tidak yakin dengan pertanian organik yang diterapkan dengan kesuburan yang ada di video-video Bali Organik TV. Akan tapi sahabat, organik itu jauh akan lebih subur dibandingkan pertanian kimia sintetis. Buktinya sudah banyak sekali. Tidak hanya di Bali Organik TV tapi di channel-channel lainnya, apalagi di tingkat internasional itu terbukti bahwa pertanian organik itu luar biasa subur. Jadi yang putih-putih itu tadi adalah perlite. Sahabat tinggal klik saja video yang berjudul kompos hijau, maka akan sahabat ketahui bagaimana cara membuat dari kompos hijau itu sendiri. Nah, si kecil punya pekerjaan pagi yang tidak bisa diganggu. Serius sekali. Menyenangkan sekali melihat cabai bisa selebat ini. Bakal bunganya, wow, benar-benar menggila pemberian asam amino. Tapi beli kali ini tidak akan membahas mengenai cabai, tapi mengenai tanaman mentimun ini sahabat ya. Tanaman mentimun ini sudah tua banget. Jadi usianya mungkin sudah, kalau dilihat dari awal video pembuatannya mungkin sudah 4 bulan lebih. Jadi 4 menuju ke 5 bulan. Tapi masih relatif masih sehat daun-daunnya. Tapi daun yang sudah menua beli suruh si kecil pangkas. Jadi kita pangkas sahabat ya. Daun-daun yang sudah mengering seperti itu. Ini sudah jam 8, hampir jam 8.30. Tugas berikutnya untuk si koboi cilik adalah memangkas tanaman mentimun yang kita manfaatkan buahnya sebagai benih nantinya. Seberapa panjang buahnya beli? Rata-rata sudah melebihi dari 50 cm sahabat ya. Lebih dari setengah meter. Nah, ini sendiri panjangnya sudah hampir 60 cm atau mungkin sudah 60 cm sahabat ya. Jadi apakah ini sudah bisa kita gunakan? Tidak sahabat. Semakin lama dan semakin menguning semakin baik. Kualitas benih juga semakin baik. Pengisiannya, bobot benih juga makin baik seperti itu. Sudah dek? Udah ya. Lucunya sahabat, kemarin beli perhatikan masih ada saja bakal buah sahabat ya. Nah, apakah ini terlihat di layar kamera? Nah, seperti ini sahabat. Jadi seperti menua seperti itu, padahal sudah sangat uzur. Jadi memang bertanam secara organik itu kelebihannya adalah usia panen yang lebih lama. Kita tunggu sampai benar-benar menguning dan warnanya itu seperti jingga seperti itu. Jadi kuning agak kemerahan. Baru kita panen, kita gunakan benihnya nanti dan kita bagi-bagikan ke seluruh Indonesia untuk teman-teman setia Bali Organik TV. Pagi ini 18 HST, jadi 18 hari setelah tanam. Jadi cabai yang kita pindah tanamkan tingginya sudah hampir 60 cm. Jadi penggaris ini sahabat, ini panjangnya 60 cm dan ujungnya itu sudah hampir mencapai 60 cm. Dan tinggi tanaman relatif seragam sahabat ya, bila kita perhatikan. Itu relatif seragam. Jadi di sini kurang lebih ada sekitar 35 batang. Nah, 35 batang tanaman cabai.
Nah, si kecil lagi ngapain, Dek? Lagi campur air dan biang kompos biar tanamannya sehat. Nah, kita akan coba untuk intip-intip. Memang ini perlakuan yang umum diberikan pada tanaman cabai setiap 1 minggu sekali. Jadi kita siram, tapi usahakan menyiramnya jangan lebih dari jam 9 pagi sahabat ya, biar tidak langsung terpapar sinar matahari. Jadi 2 sendok biang kompos, 2 sendok deh ya. 2 sendok biang kompos kita campurkan dengan air sebanyak 5 liter, kemudian baru kita kocor itu pakai gelas. Nah, itu tunjukin deh. Nah, itu satu gelas itu untuk satu tanaman. Jadi rutinitas seperti ini sudah hafal lah si kecil ya. Karena emang konsistensi sekali lagi sahabatnya memegang peranan penting untuk sahabat yang ingin bertanam secara organik. Karena yang namanya hama tanah, hama batang, hama daun itu akan selalu mengintai. Kalau kita tidak sedia payung sebelum hujan, maka ketika tanaman sudah misalkan seperti ini terserang layu tiba-tiba atau layu fusarium, maka sudah terlambat. Tapi bila kita mencegahnya secara sedari dini, maka tanaman akan relatif menjadi lebih selamat dan lebih sehat seperti itu sahabat ya. Penunjuknya di sini beliau memiliki asisten imut. Serius kalau dia sudah bekerja sahabatnya, kalau koboi cilik sudah bekerja tidak banyak omong tapi langsung saja set 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 set. Nah, mungkin suatu saat nanti lebih baik cara kerjanya dibandingkan beli sendiri. Kalau beli itu kebanyakan ngomong daripada kerjanya. Hampir jam 10 pagi. Nah, beli aja sahabat untuk melihat tanaman melon yang sudah berbuah. Jadi ini bukan tanaman melon, ini adalah terong jumbo Bali Organic TV. Jadi sebenarnya ini adalah terong pondok sahabat ya. Cuman karena sudah beli kembangkan dari tahun ke tahun dengan ukuran yang besar-besar, jadi keturunannya ya seperti ini. Ukurannya seukuran melon. Sudah menguning karena kita mau gunakan sebagai benih. Jadi terus turun temurun seperti itu. Semakin kita tanam dari benih yang besar buahnya, maka benih berikutnya akan menghasilkan buah yang semakin besar. Jadi kalau terus seperti itu, suatu saat nanti mungkin akan memecahkan rekor kembali. Seperti apa yang terjadi pada timun beli di video yang beli upload beberapa minggu yang lalu. Mungkin tepatnya bulan lalu. Jadi beli harapkan juga si terong ini yang sekarang sudah sebesar melon, suatu saat nanti bisa mungkin sebesar semangka sahabat ya. Nah, pagi ini kebetulan bunga betina ini sudah mekar sempurna sahabat ya. Tepat jam 10 pagi. Jadi pas sekali beli akan buatkan video mengenai cara untuk polinasi dari bunga betina ini dengan menggunakan bunga jantan. Nah, di sini beliau akan cari bunga jantan dari di atasnya. Coba lihat. Nah, di sini ada bunga jantan, sahabat ya. Ciri mengenai bunga jantan dan bunga betina itu sudah sering sekali beli kupas di video-video sebelumnya. Tapi kalau bunga secara garis besar, bunga jantan itu pasti munculnya di ketiak daun seperti ini, sahabat. Sedangkan kalau bunga betina pada tanaman melon itu munculnya di tunas air. Kemudian kalau bunga betina itu pasti ada seperti bakal buah di belakang, sedangkan kalau bunga jantan itu tidak ada. Nah, bagaimana cara mengawinkan bunga jantan dan bunga betina? Jadi pilih yang sudah mekar sempurna seperti ini, sahabat ya. Jadi sama-sama mekar sempurna. Kemudian mengenai bunga jantan, apakah bisa dari pohon melon lainnya? Asalkan satu jenis varietas bisa, sahabat ya. Jadi tidak harus dari satu pohon yang sama. Kemudian, nah di sini beli lebih suka untuk melakukan pengupasan pada kelopak daun bunga jantan. Mudah-mudahan terlihat jelas di kamera, sahabat ya. Oke, kemudian ketika sudah terlihat seperti ini, maka kita tinggal masukkan ke dalam kelopak bunga betina. Nah, jadi kita putar-putar seperti ini. Sebenarnya untuk tanaman melon di luar tidak ditanam di dalam greenhouse tidak perlu dilakukan seperti ini. Ini hanya contoh saja untuk sahabat yang kemarin bertanya mengenai bagaimana cara mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina pada tanaman melon. Sebenarnya maksimalnya kita bisa gunakan sampai 2 bunga jantan untuk menggosok dari bunga betina ini, sahabat ya. Jadi
untuk menyempurnakan lagi, memastikan bahwa pembungaan terjadi secara sempurna. Dan ketika bunga betina sudah kuncup, kemudian bakal buah sudah terlihat mulai membesar, langkah selanjutnya sahabat harus memotong batang tunas air, minimal berikan atau sisakan 1 tangkai daun seperti ini. Pagi ini adalah jadwal penyemprotan pestisida nabati dari Gadung Plus Mimba. Jadi sahabat bisa lihat daunnya dari bawah sampai ke atas itu sehat banget. Jadi efek dari rutinitas, konsistensi kita semprot setiap 2 hari sekali atau maksimal 3 hari sekali untuk mencegah kedatangan hama seperti itu sahabat. Syukurnya semua tumbuh dengan begitu sehat dan begitu lebat. Mulai akhir bulan ini, dengan terpaksa Mimba plus Gadung yang disediakan di Shopee beli batasi stoknya. Karena kendalanya adalah pada daun Mimba yang sudah mulai langka. Musim kemarau, pohon Mimba tidak lagi banyak mengeluarkan daun. Terlebih seperti sahabat ketahui bahwa beli hanya menggunakan daun Mimba dari tanaman Mimba atau taman intaran yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Dan karena di musim kemarau ekstrim ini vegetatif tanaman Mimba itu terhambat. Jadi agar tidak merusak ekosistem secara keseluruhan, beli wajib membatasi penggunaan dari daun Mimba ini di musim kemarau ini. Bagi sahabat yang belum memilikinya, masih ada beberapa botol stok di Shopee, silahkan dicek ketersediaannya. Sawi keriting dalam satu polybag beli isi 3 tanaman, jadi tumbuh dengan cukup subur sahabat ya. Jadi hemat lahan, hemat media tanam. Di sampingnya ini ada tanaman tomat juga yang sudah masuk ke fase generatif, sudah muncul bunga seperti ini sahabat ya. Nah, jadi semua tumbuh dengan begitu subur. Kalau yang ini bahkan tumbuhnya sedikit meraksasa, tingginya sudah, kalau beli ukur dengan ukuran badan beli sendiri, ini kemungkinan tingginya sudah hampir 175 cm. Karena masih sedikit lebih pendek daripada beli. Jadi sudah masuk ke fase generatif. Tanaman terong tingginya sudah hampir 1,5 meter. Jadi jangkung tapi kokoh. Sekali lagi inilah efek pemupukan secara organik yang konsisten, perawatan yang konsisten menggunakan pestisida nabati. Baiklah sahabat, cukup sampai di sini video beli pagi ini. Ada banyak kegiatan yang terpaksa beli tidak rekam karena tidak memungkinkan waktunya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.